Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi terkait pengadaan CASN ya atau P3K di tahun 2022 untuk Kementerian Agama. Jadi kali ini admin akan bagikan informasi dari Kementerian Agama yang mana jadwalnya lengkap dan jumlah formasi yang dibutuhkan atau disediakan ya. Jadi rekan-rekan yang lagi menonton video ini silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja rekan-rekan ya. Ini ada kebijakan pelaksanaan, distribusi alokasi formasi, rencana jadwal pelaksanaan, rumusan anggaran. Nah, kita di distribusi alokasi formasi, kita langsung di bagian nomor 2. Di sini rekan-rekan bisa lihat ya. Nah, di sini ada tenaga pendidik, tenaga keagamaan, dan tenaga fungsional. Nah, kebetulan guru itu masuk di tenaga fungsional, rekan-rekan ya. Tenaga fungsional untuk guru. Di sini ada rencana jadwal tahun 2022 dan rencana jadwal tahun 2023. Ini ada tahun anggarannya juga. Oke, kita lanjut. Ini ada landasan hukum pengadaan CASN. Di sini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K dan aturan-aturan selanjutnya. Nah, ini termasuk ya Perpres 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Nah, di sini kita lihat ini ada Permenpannya juga. Ini Permenpan 29 tahun 2021 pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Ada Permenpan 71 tahun 2022 tentang pemberian kuasa pengangkatan P3K. Dan Permenpan RB nomor 70 tahun 2022 tentang MHPK atau masa hubungan perjanjian kerja P3K. Ini ada pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur. Ini prioritas kerja. Oke, kita lanjut saja rekan-rekan ya. Ini kebijakan pengadaannya berfokus pada pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan. Guru dan tenaga kesehatan. Di sini ada kebijakan nasional, hal-hal yang perlu menjadi catatan atau pemahaman bersama. Kedudukan P3K kedudukannya sama dengan PNS, sama-sama diatur oleh PP, peraturan pemerintah. P3K tidak sama dengan tenaga honorer. Tenaga honorer atau PTT atau outsourcing tidak sama dengan P3K. Ini ada seleksi untuk menjadi P3K harus melalui tahapan seleksi, perjanjian kerja dan seterusnya ya. Ini ada pendaftaran juga. Arah kebijakan dan strategi nasional meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Di sini ada pernyataan ya dari Gus Menteri, Kementerian Agama harus menjadi motor penggerak implementasi moderasi beragama dalam semua lini. Para ASN Kementerian Agama harus menjadi cerminan dalam bersikap dan bertindak melayani masyarakat, membawa misi menghadirkan moderasi beragama di tengah keberagaman Indonesia. Nah, ini rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut. Ini pelamar calon P3K. Kementerian Agama telah mengusulkan kepada Kementerian Pan-RB bahwa pelamar calon ASN Kementerian Agama memprioritaskan bagi mereka yang sudah mengabdi di Kementerian Agama. Nah, ini ya masa kerja. Alhamdulillah, masa kerja diperhitungkan karena mengabdi di Kementerian Agama. Memprioritaskan ya. Terus ke poin kedua, kompetensi. Calon P3 ke Kementerian Agama akan mengikuti seleksi kompetensi dengan sistem CAT BKN untuk mengukur kompetensi manajerial, sosiokultural, teknis, serta wawancara berbasis CAT. Nah, ini ya. Jadi kita rekan-rekan yang di Kemenak ini menggunakan CAT BKN. Moderasi beragama, calon P3K Kementerian Agama akan mengikuti tes moderasi beragama menggunakan sistem CAT Mandiri Kementerian Agama untuk mengukur tingkat pemahaman dalam implementasi moderasi beragama. Profil ASN Kementerian Agama akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan memiliki pemahaman beragama yang moderat sehingga dapat mencapai tujuan Kementerian Agama secara keseluruhan.
Nah, ini yang paling penting juga buat rekan-rekan semua, bahwa untuk persyaratannya di Kementerian Agama, ini ada persyaratan umum ya. Usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar. Jadi kalau misalnya guru, misalnya pensiunnya itu di usia 60 tahun, jadi 59 tahun itu sudah tidak bisa lagi rekan-rekan ya. Karena batasnya kan 60 tahun itu tidak bisa lagi kontrak. 58 tahun masih bisa lanjut kontrak 1 tahun. Itu yang admin paham ya, mohon diluruskan. Tidak pernah dipidana penjara, tidak pernah diberhentikan, tidak pernah menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan persyaratan jabatan. Memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi keahlian atau keterampilan tertentu yang masih berlaku. Jadi yang masih berlaku yang memiliki sertifikat ya. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Oke, ini ada persyaratan khusus untuk jabatan tertentu pastinya. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi. Nah, ini ya, hanya pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Jadi ini persyaratan umumnya. Nah, di sini kita bisa lihat tenaga pendidik. Untuk guru ada 24.848. Untuk dosen 2.741. Jadi totalnya ada 27.589. Nah, ini ya distribusi alokasi formasinya. Selanjutnya tenaga keagamaan totalnya ada 14.735 dengan alokasi formasi penyuluh agama 12.427, penghulu 2.308. Yang perlu rekan-rekan pahami, penyuluh agama di sini, kalau misalnya di agama lain juga ada jabatan penyuluh, berarti itu masuk juga di sini ya, di 12.000 itu. Karena di sini tidak disebutkan penyuluh agama Islam. Nah, jadi bisa saja penyuluh agama non-Islam juga. Seperti itu rekan-rekan ya. Ini totalnya ada 49.605 totalnya. Jadi ini fungsional dan tendik. Ini fungsional dan tendik ya. Ini ada 7.281. Surat penetapan dan rincian formasi setiap satuan kerja dapat diakses melalui sistem aplikasi yang telah disediakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal dan Penyerahan Formasi. Akan disampaikan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Nah, kita ke jadwalnya. Jadi perkiraan skenario pertama, seleksinya itu tanggal 16 sampai 30 November. Jadi ini masih dalam pengumuman seleksi untuk Kemenak. Pendaftarannya nanti di tanggal 16 November sampai 7 Desember. Nah, ini ya. Jadi kita bisa mendaftar tanggal 16 November sampai dengan 7 Desember. Terus ada seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi dimulainya 16 November sampai 14 Desember. Pengumuman hasil seleksinya di tanggal 15 sampai 16 Desember. Ada masa sanggah 17 sampai 19 Desember. Jawab sanggah 17 sampai 23 Desember 2022. 24 Desember pengumuman pasca masa sanggah. 26 sampai 27 penarikan data final. Nah, ini ada penarikan data final nanti 26 sampai 27, 2 hari ya. Nah, ini nanti ada penjadwalan seleksi di tanggal 28 sampai 30 Desember. Pengumuman jadwal seleksi per sesinya. Nah, ini jadwal per sesinya nanti tanggal 2 sampai 7 Januari. Ini nanti di 2023. 8 Januari sampai 6 Februari pelaksanaan. Nah, jadi tesnya nanti ini puncaknya ada di sini. Pelaksanaan seleksi. Nah, setelah itu 1 sampai 13 Februari pengolahan nilai. Nah, setelah itu akan ada pengumuman hasil dari pelaksanaan seleksi yang ini rekan-rekan ya. Di tanggal 14 sampai 15 Februari. Ini 2 hari. Setelah itu jika ada yang merasa kurang ini ya, ini bisa melakukan sanggahan. Ini 16 sampai 18 Februari. Jawab sanggahnya nanti 16 sampai 22 Februari 2023. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan ya. Nah, ini skenario pertama dan kita ke skenario keduanya. Ini skenario kedua. Nah,
Ini 1 sampai 15 Desember 2022. Jadi mungkin maksudnya yang ini Bapak Ibu ya, jika memang misalnya tidak bisa dilaksanakan di tanggal ditentukan ini, skenario pertama, mungkin dia akan menggunakan skenario kedua, yaitu dimulainya pada bulan Desember. Nah, jadi ini skenario keduanya Bapak Ibu ya. Ini terakhir tanggal 8 sampai 9 Maret 2023, pengumuman hasil akhir seleksi. Oke, rekan-rekan ya, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.